Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Balkia dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya berjudul Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Randus John Helmi MPD dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pengertian administrasi secara sarana dan prasarana. Sarana adalah perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk pendidikan, baik seperti meja, kursi, kelas, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjukkan proses pendidikan seperti halaman, kebun, dan taman. Sarana dan prasarana pendidikan juga sering disebut dengan fasilitas atau perlengkapan sekolah. Yang dimaksud dengan fasilitas perlengkapan sekolah ialah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Menurut Hartati Sukirman, pada tahun 1999, administrasi sarana dan prasarana adalah merupakan segenap proses penataan yang berlangsung paut dengan pengadaan, pendayaan gunaan dan pengelolaan secara dan prasarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Maksud dari mengadakan pengelolaan barang ialah agar mendapatkan cara yang cukup, mudah, dan efisien untuk mencari dan menemukan kembali barang-barang tersebut. Buktinya baik secara fisik maupun melalui daftar catatan ataupun dalam ingatan orang. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan mencakup kegiatan 4, yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana prasarana ialah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat lewat dropping dari atas ataupun pengadaan sendiri. Sedangkan penyimpanan dan penyaluran ialah pengelompokan penyimpanan barang, implementasi barang seperti distributor, barang yang telah diinvestasi yang diatur menurut kelompok penyimpanan selanjutnya dapat disalurkan kembali untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, pendaya gunaan sarana dan prasarana, yaitu dalam upaya meningkatkan proses pembelajaran, mengajar guru atau menggunakan lainnya di sekolah. Perlu dimaksud dengan program penggunaan atau pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang keempat, pemeliharaan dan penghapusan. Barang-barang yang ada di sekolah atau di lembaga pendidikan merupakan barang yang milik negara. Oleh karena itu, harus dijaga benar-benar agar tidak rusak. Prinsip perencanaan sekolah tergolong menjadi 5, yaitu prinsip pencapaian tujuan. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap apabila digunakan. Yang kedua, prinsip efisiensi, yang dinamakan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan sesuai dengan perencanaan dengan prinsip administrasi, yaitu di mana manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang peraturan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang agar tidak semena-mena untuk menggunakan sarana dan prasarana tersebut. 4. Prinsip kejelasan dan tanggung jawab, yang dimana manajemen sarana dan prasarana pendidikan dilakukan harus dengan logistik kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab untuk menjaga sarana prasarana tersebut. Yang kelima, prinsip kekohesifan, yaitu yang dilakukan di mana manajemen sarana dan prasarana sekolah direlasikan dengan bentuk proses kerja sekolah yang sesuai dengan kelompok. D. Jenis dan tipe sekolah. Berdasarkan perbedaan jenis sekolah, tentunya program pendidikan, kurikulum, dan tujuan yang hendak dicapai dengan berlainan jenis seperti struktur organisasi yang ada juga berlainan. Perbedaan organisasi dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, pada sekolah kejujuran terdapat petugas koordinasi praktikum, pada sekolah umum atau tidak. Yang kedua, pada sekolah kejujuran terdapat petugas bagian tenaga kerja atau penempatan alumni, sedangkan pada sekolah umum tidak. Yaitu tipe-tipe sekolah pengelompokan mana yang besar dan sekolah yang kecil. Menurut Surya Subroto 1988 halaman 103 sampai 109.
Yang pertama taman kanak-kanak, yang kedua sekolah luar biasa, yang tiga sekolah dasar, yang keempat sekolah penengahan pertama, yang kelima sekolah penengahan atas, dan yang keenam sekolah pendidikan guru. Prinsip peraturan dan bangunan sekolah. Bangunan merupakan sarana dan prasarana sumber umum yang memerlukan penataan fungsional, aman dan efisien untuk keperluan proses belajar mengajar di sekolah. Di bawah ini yang dikemukakan beberapa petunjuk teknis menata sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, tata ruangan dan bangunan sekolah. Yang kedua, penataan perabotan sekolah. Yang ketiga, penataan perlengkapan sekolah. Yang kedua, syarat-syarat ruangan. Syarat-syarat ruangan terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum ialah syarat umum yang harus dikembangkan sesuai dengan keadaan setempat dan kemampuan pemerintahan serta masyarakat lingkungannya. Yang kedua, syarat khusus ialah pendayagunaan beberapa standar ukuran, ketentuan, dan ketentuan khusus yang berlaku sebagai penanganan untuk pelebaran penggadaian. Yang F, pembuatan laporan perlengkapan. Pembuatan laporan perlengkapan ataupun yang dimaksud dengan implementasi adalah mencatat dan mendatakan barang-barang yang dikuasai sekolah secara tertib dan peraturan menurut ketentuan tata cara yang berlaku. Tiap sekolah wajib menyelenggarakan implementasi kepada kepala sekolah melakukan dan tanggung jawab atas terlaksananya implementasi tersebut. Yang G, pemeliharaan sarana sekolah. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan peraturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara pemberdayagunaan yang berhasil digunakan dalam tujuan pendidikan. Baik, demikianlah tugas makalah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.